kau ditampar kitabmu sendiri, ya. Kita teman-teman itu bukan bukakan. Nabi, itu Rasul. Rasul berbeda dengan Nabi. Kau samakan itu. Baca, kau baca, yang baca. nggak tahu, kau betul Baca sekali. kisah Nggak para bisa rasul, sama baca, dengan baca. Rasul. Rasul berbeda Baca dengan kisah. Kisah para Rasul berapa? 13 nomor 1, buka. Ini nih perempuan-perempuan pesundal yang nggak ngerti ini. Perempuan-perempuan pesundal yang tidak paham tentang kitabnya, sok tahu tentang kitabnya. Kisah para Rasul pasal 13 nomor 1 kau baca. Di mana kata Rasul di situ? Hantu belau. Jangan kalian kebanyakan makan B2 kayak gini kelakuan kalian. Naik cuma ngotong-ngatain orang tolol, giliran dibalikkan. Minoritas tertindas, kok kasar kali Umi. Di bawah kau menghujat, di atas sok baik. Nampak ular beludak kalian. Kalian berhadapan dengan pengembala ini. Ku cabut si bulu kalian satu-satu, ular beludak. Baca kitab kau itu. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene. Bahkan nabi dari Kirene aja ada. Kau tahu daerah Kirene daerah mana? Itu nabi berkulit hitam. Diam kau dulu betina. Di situ kan dibilang para nabi dan pengajar. Diam Pengajaran kau. nabi Bisa kan beda. diam? Nanti kau jelaskan. Pengajaran nabi kan beda. Jadi Diam kau dulu. Apa kau ini pengajaran nabi? Apa kau ini, ngomong apa kau? Diam kau dulu. Perhatikan kebotolan orang-orang berdua, betina berdua ini teman-teman. Anak-anakku kalian menyaksikan. Sehat Uni, sehat. Nggak pernah Teman-teman ya, anak-anakku ya. Perhatikan. Ada dua betina, yang satu penghujat naik ke atas dengan sok baiknya karena menghujat Nabi Muhammad di Taipingan, tapi sok baik di hadapan saya. Hai Uni. Ada satu lagi yang mengatakan saya botol, padahal di kitabnya ada nabi dari Nigeria, padahal di kitabnya ada nabi dari Kirene. Kau baca baik-baik kitab kau dulu baru kau ngomong, ya. Jangan kau ngata-ngatain orang lain tolol dan botol ketika kami sudah menguasai kitabmu. Kau baca kitabmu dulu, kau buka kisah para Rasul pasal 13 nomor 1. Di mana di situ Rasul? Pada waktu itu ada pengajar dan nabi. Siapa mereka? Barnabas, Simeon yang disebut dengan Niger, Lukius orang Kirene. Lukius itu orang Kirene. Sejak kapan ada orang Yahudi bernama Us hantu? Kau baca itu. Kirene itu daerah mana? Nabi kulit hitam pun ada di dalam agama kau. Kau tahu siapa Lukius dari Kirene itu? Baca kitab kau, belajar kau. Uni, boleh bertanya kah? Boleh bertanya Uni? Nanti. Belum selesai, jangan dialihkan. Saya lagi mencabuti bulu-bulu serigala betina, ular beludak betina dulu ya. Kalian jangan, ini lagi berperang ini perang argumentasi ini, menunjukkan kebotolan orang yang menuduh saya botol. Baca kitab kau betul-betul, ya. Kalian yang botol nuduh orang botol, ya. Kalau botol aja, jangan ngajak-ngajak. Udahlah botol nuduh orang botol pula. Baca kitab kau itu, ya. Betina-betina penghujat baginda Rasulullah Muhammad SAW tak dapat tempat di sini. Ku cabuti bulu ketiak kau, ya. Baca kitab kalian itu. Siapa itu Simon dari Kirene itu? Kirene itu daerah mana? Ini kutunjukkan Kirene. Udah Uni, saya bertanya ya. Sabar. Sabar bisa nggak sabar? Kalau buru-buru rasanya turun dulu, ya. Naik lagi nanti ketika saya sudah mengizinkan. Nih, Lukius dari Kirene. Ini Kirene nih. Kau botol-botol sendiri. Mesias aja ada yang bukan dari Bani Israel. Kok Nabi pula yang kau pertanyakan? Nih, ya. Kau baca ini Kirene nih. Kirene ini dari Libya nih. Kirene kota Yunani kuno yang terletak di daerah Libya sekarang. Kota tertua di 5 kita Yunani di wilayah ini. Berdasarkan kota Libya mendapatkan nama klasiknya Kireneika. Ini nih. Dari Israel. Kalian kalau kan aku bilang sama kalian, kalau kalian tidak cukup mumpuni mempelajari kitab suci kalian, kitab kalian yang kalian klaim suci itu, jangan bernarasi di hadapanku, blunder. Di hadapanku kalian bertanya. Siapa Simon dari Kirene itu siapa? Kau baca kitab kau dulu baru kau tanya sama aku. Belajar kau. Dari tadi kau banyak cerita tapi nggak ada ilmu. Udah, yang lain. Udah diam kau, ya, diam. Ngata-ngatain orang tolol di Komal. Ya, Sartin selamat sore. Islam Pakistan. Sartin selamat sore. Islam Pakistan. Toko. Saya dari Kristen. Ya, silakan. Ya.
Ini ada nih Bang Datuk, ini si Kang ini nih di atas ini dari tadi nggak disapa nih Kang Oh, Sabar ini 01 nih. Oh, saudara temannya Ustaz Arif. Ya, Oh, iya, siap-siap. sorry. Toko silakan. Ya. Tunggu dulu, aku mau tanya dulu. Toko, kamu Kristen apa? Katolik atau Protestan? Dan turun kan dulu saudara. Toko. Ya, toko. Oh ya. Silakan. Nah, saya dari Kristen Protestan. Ya, Protestan. Oke, Buahnya silakan. Martin Luther. 3 pertanyaan maksimal, setelah itu di rolling dengan yang lainnya ya. Satu Oke. orang pertanyaan maksimalnya 3 ya. Tapi kalau satu pertanyaan itu hanya akan kalian nanti saya jelaskan lalu kalian berdebat dan mutar-mutar, nanti waktu akan diberikan kepada yang lain ya. Tanpa perpuluhan di sini bertanya, silakan. Saya ini bertanya tapi perlihatkan dalilnya ya. Oke. Toto. Biar saya percaya Hak juga. saya untuk nanti bertanya dan menjawab itu hak prerogatif saya. Saya bukan budak siapa-siapa ya. Oke, Saya di sini oke, tidak siap. diperbudak oleh siapapun ya. Apapun jawaban saya, kau mampu bantah bahwa antitesis, kau tidak terima, anda ada urusannya sama aku. Kau terima, alhamdulillah. Bukan budakmu saya ya. Saya penjawab yang sukarela menjawab sesuai dengan kemampuan saya. Silakan. Oke, siap. Saya mau bertanya. Kan di dalam agama Islam itu kan memang diwajibkan untuk bersunat. Tapi kenapa Nabi Muhammad belum bersunat? Padahal kan Siapa yang bilang Nabi Muhammad belum bersunat? belum. Siapa yang bilang Nabi Ada Muhammad saudara belum bersunat? Anda, Ya. ada saudara Siapa yang Anda. bilang? Saya nggak tahu namanya siapa. Kita tidak nonton Tunjuk pernah membawa- data yang mengatakan Loh, Nabi Muhammad belum bersunat. Jadi tidak ada orang Di sini- itu di yang sini- menyatakan bahwa di Nabi sini Muhammad itu tidak ada. bersunat. Ya. Tidak ada ya. Umat Ya, Islam di sini menyatakan tidak bahwa- ada membawa narasi dari luar. Tunjukkan Mohon datanya, maaf ya. tunjukkan Ah, datanya. oke Ya, oke tunjukkan lah. datanya. Oke lah. Ya. Di sini tidak ada membawa narasi dari luar. Oke, satu Ya. ya. Nah, Ketiga, kedua, sebentar dulu, tentang sunat dulu, ini tentang sunat dulu. Di situ Oke. memang ada hilafiyah, ada yang ketika 8 hari kemudian kakeknya menyunat. Cuman ada lagi kesaksian Nabi bahwa salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepadaku yaitu ketika aku dilahirkan dalam keadaan bersunat. Jadi hilafiyah itu tidak kemudian mematahkan bahwa Nabi Muhammad itu tidak bersunat, kecuali ada hadis yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak bersunat. Jadi dua-duanya itu menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu bersunat. Itu hilafiyah. Yang penting tidak pernah Oke, saya lanjut. ada hadis yang menyatakan bahwa Nabi tidak bersunat. Itu lanjut. Saya Ya. jabarkan lanjutan persilakan ya. lanjut. Sebentar dulu. Oke. Sebentar dulu. Oke. Udah, pertama, dalil perintah mengikuti Mila Abraham di mute dulu, suara Anda noise. Ya. Dengarkan baik-baik ini ya. Saya tidak mau berulang-berulang Anda nanti. Ya. Dalil perintah mengikuti Mila Abraham itu ada. Dalilnya di Al-Quran. Yang kedua, seluruh jazirah Arab itu adalah orang-orang yang mengikuti tradisi sunat. Di mute dulu, brother. Noise. Ya. Datanya mana? Seluruh jazirah Arab itu semua orang yang bersunat. Nih, saya kasih data ya. Bentar. Nah. Dalam Sahih Bukhari ya. Perhatikan ya. Ini Sahih ijma para ulama, ini Sahih Bukhari. Oke? Ini adalah ketika rombongan Quraisy datang ke Heraklius pembicaraan ini. Di mana di sini dibuktikan Heraklius justru membuktikan seluruh orang Arab itu bersunat, ya. Mana dia? Ini dia. Nah, Betul. ya, dengarkan baik-baik. Ini tradisi Arab. Heraklius memerintahkan agar dia diperiksa apakah dia berkhitan atau tidak. Sesuai diperiksa, ternyata memang dia berkhitan. Lalu diberitahukan orang kepada Heraklius. Heraklius bertanya kepada orang tersebut tentang orang-orang Arab, ya. Yang lainnya
Dihitankah mereka ataukah tidak? Dia menjawab, orang Arab itu dihitan semuanya. Ini orang Arab. Lalu Nabi Muhammad dihitan tidak? Tentu dihitan. Ya, mana datanya? Ini datanya. Loh, Ya, di sabar situ kan dulu. nggak Saya lagi tertulis. Di menjelaskan. situ kan Saya lagi menjelaskan. Itu orang Arab. Sekarang Nabi Muhammad. Bersabarlah, Bu Yuang. Waang ndak basabang. Ko baa waang ko. Waang yung ndak mengerti do apa dan kecian. Lah kecil pajak agak lain dong kayaknya kok. Agak kurang dong kayaknya. Kurang salah ya. Kurang salah ya kayaknya. Makanya jangan kayak pasar gantian ngomongnya. Iya, orang lagi nunjukin data kok Sebentar malah saya aku pula tambahkan yang bilang. Uni. Jadi ketika dulu pada zamannya Nabi Muhammad, kaum Quraisy itu mu'alaf bersahadat kepada Nabi Muhammad, baik itu terutama khususnya sahabat-sahabatnya, Udah paham, Sayyidina Abu Bakar, Pak. kemudian Oke. Umar, Diam dulu, Utsman, Ustadz Arif lagi Ali, jelasin. Utsman Ali itu ketika bersahadat dia kemudian tidak menyuruh Nabi Muhammad kepada mereka yang bersahadat besok kau sunat, tidak, karena mereka sudah tersunat, sudah disunat menurut tradisi Arab tadi karena mengikuti milah Ibrahim. Tidak ada kalau ke zaman sekarang ya iya kalau sudah mualaf karena memang awalnya Kristen tidak bersunat ya disuruh bersunat. Kalau dulu itu enggak seperti itu. Jadi ketika ada Ya, mualaf nanti- dulu pada zaman Nabi Muhammad langsung dia disunat karena memang tradisi Arab itu sudah mengikuti milah Ibrahim. Lanjut Uni. Dikit saya tambahin, Rifah, boleh? Izin Rifah. Ya. Silakan. Ya, di dalam keyakinan Yahudi ada 12 orang yang lahir dalam keadaan bersunat, termasuk Musa. Ya, toko ya, termasuk Musa. Musa sendiri pun dalam keyakinan orang Yahudi lahir dalam keadaan bersunat. Jadi tidak ada satupun narasi di Bible Anda mengatakan Musa disunat. Kapan Musa disunat? Karena menurut keyakinan orang Yahudi, Musa itu lahir dalam keadaan disunat. Mana dalilnya? Mana tunjukkan kalau Musa itu Oke, pernah disunat. iya. Aduh. Oke, ya. Ini saya tunjukin datanya. Ya. Saya mau Bisa sholat buka maghrib, datanya. Bang Datuk sama Ustadz Arif tolong di handle dulu ya. Saya terakhir siap. dinunjukin. Saya sudah katakan, saya ini kalau bicara pakai data. Kau terima syukur nggak terima nggak urusanku. Mau bantah pakai antitesis ya. Tadi sudah kutunjukkan orang Arab itu bersunat. Itu dalilnya sahih. Sekarang nabiku, apakah nabiku bersunat? Nih. Ini sebelum aku sholat maghrib ya. Perhatikan. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik ya. Bentar ya, bentar dulu. Ini di YouTube parah ini katanya ngelik nih. Ya lanjut ya. Nih, perhatikan baik-baik nih ya. Kau terima syukur, nggak mau terima, nggak ada urusanku dengan kau lagi ya. Nyah kau kalau nggak mau terima. Dalam kitab Sahih, kau toko perhatikan toko. Jangan kau tanya-tanya lagi. Saya perhatikan, Kau lihat ini kitab Sahih dari kitab Sunan Tirmizi. Nomornya 101. Kau catat. Biar nggak capek kau bertanya tiap hari sampai mati kau tanya ini aja terus. Telah menceritakan kepada kami Abu Musa Muhammad. Dan informasi ini dari mana didapat? Dari Sayyidah Aisyah. Siapa Sayyidah Aisyah? Istri tercinta baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apa kata Sayyidah Aisyah? Jika khitan bertemu khitan, Ustadz Arif di mute dulu Ustadz, noise. Jika khitan bertemu khitan maka telah wajib mandi. Aku pernah melakukan dengan Rasulullah SAW. Di sini istrinya. Dengarkan baik-baik. Ini logikanya ya. Dalam Islam yang memberitahukan Nabi kami bersunat adalah istrinya. Yang kutanya, dari mana penulis kitab kalian tahu kalau Tuhan kalian udah bersunat di hari ke-8? Apakah dia yang meraba, Lukas, melihat, dilihat, diraba, diterawang, dicelupin sehingga si Lukas tahu Tuhanmu bersunat hari ke-8? Sementara Lukas pernahkah bertemu dengan Yesus? Kalau nabiku yang memberitahukan dia bersunat istrinya, normal tidak? Make sense tidak? Make sense lah.
Yang Oke. lucu itu kawanmu yang tahu kau bersunat atau tidak. Para imam Kecuali yang kawan kau bersurat pernah ngintip, diam dulu, yang ewe, itu kau dulu nila udah tradisi. laki kau nggak bersunat, kau pula ikut ngomong. Udah. Laki kau nggak bersunat, ewe, Enggak, diam saya udah dulu, paham, diam dulu. saya udah Aku paham. belum, aku nggak peduli kau paham atau enggak. Aku lagi ngomong Udah, kepada saya mau 2,3 bertanya lagi. orang. Saya mau bertanya. Saya mau sholat maghrib. Ya udah, saya mau mau bertanya sholat lagi, maghrib. satu lagi. Diam kau, Iya, diam iya, kau. tadi ya kita udah tunjukkan itu tadi ya. Mak. Ya Ya. udah, Orang enggak Kristen ini memang kelakuannya. Sekarang Diam dulu lah kalian. ya. Sekarang Dan sedikit saya Bang nanya Datua, sama- terakhir Bang Datua. Ayo. Bentar Bang Datua, saya mau sholat maghrib. Dan yang lucu adalah umat Kristen yang hadir dari abad ke-16 made in Martin Luther. Diam dulu kau toko berisik. Memang gak ada adab kalian orang Kristen nih loh. Masuk di komal kami, dikasih tempat bertanya. Suka-suka moyangnya aja. Berisik. Ya. Yang paling lucu adalah ada Kristen cabang Jerman abad ke-16 made in Martin Luther hadir bertanya tentang Nabi disunat atau tidak. Sementara Tuhannya disunat, mereka berkulup. Yang selanjutnya adalah informasi Tuhannya disunat diberitahukan oleh orang yang nggak pernah ketemu Tuhannya. Kecuali Tuhannya pernah meraba, melihat, menerawang, sehingga bisa dipastikan pemberitahuan tentang bersunatnya Tuhan itu valid. Karena kelamin itu ditutupi, kecuali waktu dia disalib, banyak yang lihat, oh betul, sudah nggak ada lagi kulupnya. Tunjukkan datanya. Ya, gitu. Lanjut. Iya, kita kompresi dikit ya. Tolong carikan dong di dalam Bible di mana Musa disunat. Justru saya yang Iya, bertanya. Kan Enggak, kamu tadi kan Bapak udah yang jawab. bertanya Sekarang saya tanya. Ya, Ah. sekarang saya tanya. Dalam keyakinan Yahudi, Musa lahir dalam keadaan sunat. Nah, Anda bertanya tentang Nabi Muhammad disunat sudah jawab. Sekarang tunjukkan dalam Bible di mana Musa disunat. Kan udah saya bilang. Semua orang Yahudi bersunat Saya pada dengar dulu. Saya menjawab. Musa itu Ya. nggak disunat. Yang Anda Di bilang. mana? Kok Musa disunat? Loh. Kan Anda sendiri yang bilang tunjukkan. Iya. Kalau Musa itu Saya pernah disunat. nanya tadi secara Islam dijawab bahwa Nabi Muhammad disunat, ada hadisnya. Ya. Ada sebuah tradisi di Arab Saudi di mana bukan tradisi ya, sebuah perintah dari Ismail kepada keturunannya bahwa keturunan di Arab itu disunat. Ada tadi hadis disampaikan. Sekarang masalah sunat. Kenapa Musa yang penerima Taurat tidak pernah disebutkan bersunat dia? Ada nggak? Musa penerima Taurat loh. Iya, betul. Nah, di mana Musa disunat? Kan saya Gimana? bilang Musa itu nggak disunat. Anda bilang Musa itu Waduh, disunat. mampus lah. Berarti sesuai dengan Yehezkiel 44 nomor Kejadian 17 ayat 12, Musa harus dilenyapkan dong. Loh, kenapa dilenyapkan? Oke, saya baca Nah, oke, Kejadian baca, 17 baca. ayat 12, kita baca. Iya, kita baca ya. Oke. Kejadian 17. Ya. Kejadian 17 ayat 12. Ya. 14. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang semasanya, dan ia telah mengingkari perjanjianku. Terus Berarti aku Musa kenapa dilenyapkan nggak dong? dilenyapkan? Kenapa aku nggak dilenyapkan? Aku baru. Iya, makanya aku nanya, Musa sebagai penerima firman, penerima Ya. Taurat, di mana di dalam Bible dikatakan Musa bersunat? Nggak ada. Tidak ada. Yo. Tidak ada. Berarti Ada. Musa harus dilenyapkan. Kalau di dalam ajaran agama Islam. Ya, Aduh, ini Bibelmu loh. Bibelmu Tuh. yang bilang ini. Ini Bibelmu yang bilang ini. Mana? Nih. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang banyak sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku.
Makanya kalian ini agama caplok, agama maling dari Yahudi, Itu tapi di kalian Kejadian sok-sokan 17 pula. ayat 14. Nih, kejadian kita 17. kalian yang meniru Alkitab Aduh, orang. dengar dulu. Nah, makanya menurut Kejadian 17 ayat 14, menurut Pak, Yahudi, Musa lahir dalam keadaan bersunat. Itu dalam Torah Selby Alfe. Kapan kita Nah, iya. kalau begini-begini Iya. malam? Ya. Torah Selby Alfe, arti Torah lisan, oral Torah. Halo, selamat sore. Iya. Tunggu dulu Gal. Tunggu betul dulu. Makanya dalam Torah Selby Alfe disebutkan bahwa Musa disunat dalam ketika dia dilahirkan. Makanya tidak ada di Bible ini narasi Musa disunat. 12 orang yang lahir dalam keadaan sunat termasuk Nuh tidak disunat, lahir dalam keadaan sunat, termasuk Musa, termasuk Nabi Muhammad. Paham? Sudah? Paham? Ya, Paham. Silakan. Terus giliran pertanyaan kedua ya. Giliran kedua. Apa benar Nabi Muhammad itu punya istri 11 kah? Kok punya Nabi kok istri 11? Apa cerita gitu? Nabi Ya, pada Bentar dulu. Ini ada report ya. Bang Datuk naik lagi Bang Datuk. Saya mau sholat ini. Ustaz Arif monitor. Ustaz Arif monitor. Ustaz Arif. bukan di report, tetapi dia Tidak. Aku narasiku tidak ada ditombak sama hotel. Yang boleh buat ya. Itu apa, kena Aku sendiri. ditombak sama hotel, ditombak akunku. Yang tadi ditombak ya. Yang tadi Kena ditombak. sendiri, Ya. masa framing. ya, saya mau bertanya ini. Saya mau bertanya. Iya. Sudah. Silakan. Nanti kita komparasi ya. Berarti Oke. Siap. berarti di Bibelmu jelas ya tidak disebutkan Musa bersunat. Betul? Betul. Betul. Berarti Musa dengan Nabi Muhammad sama-sama lahir dari keadaan bersunat. Pahami? Iya, saya ngambil kebenaran. Iya, betul. Iya, Saya nggak udah. kayak kalian. Saya Iya. nggak kayak kalian. Iya, sembunyi-sembunyi di gimana? belakang. Nah, sekarang pertanyaan saya dulu. Sebelum Anda Oke. ke pertanyaan ketiga, ini udah dua tadi. Loh, Kenapa kedua Kristen belum? nggak sunat? Saya belum kedua. Iya, silakan. Saya kedua ya. Silakan, Saya kedua. mau bertanya. Hmm. Saya mau bertanya yang kedua. Hmm. Apa benar Nabi Muhammad punya istri 11 kah? Termasuk nenek moyang Tuhanmu. Loh, Bahkan Salomo termasuk punya nenek moyangku. bini 700. Apa masalahnya? enggak, saya bertanya. Kan Iya, kan Nabi Muhammad kan punya Nabi. istri lebih dari satu. Sementara Salomo, nenek moyang Tuhanmu punya istri 700 dan gundi 300. Tunjukkan dalilnya. Anda jangan banyak bicara. Udah Iya, jelas-jelas saya tunjukkan di dalam dalilnya ya. Al-Quran Anda Ya, itu. kita buka dalilnya. 700 Anda bilang kan 700. Iya, Salomo kita buka ya. Salomo punya istri 700 kita buka. Iya, mana? Kita buka. Biar. Saya jawab saja Bang Datuk. Jangan ramai. Masalah sunat. Masalah apa ini? Masalah istri. Siap. Malah istri. Ya, sebentar. Nabi Muhammad. Saya jawab dulu biar saya jawab. Tapi Ya, jangan ngel ya. Oke. Jadi Nabi Muhammad itu kenapa istrinya sampai 11? Itu karena memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Jadi Muhammad itu punya kekhususan
daripada umat-umatnya, kan gitu kan. Nabi Muhammad itu kewajibannya besar, setiap hari, setiap tahun itu wajib untuk berzakat, kemudian untuk berkurban, kemudian tahajud itu diwajibkan kepada Nabi Muhammad. Sementara umatnya itu hanya sunat. Jadi banyak. Sebentar dulu. Kenapa istri Nabi Muhammad sampai 11 itu kemudian turunlah ayat. Masna wa sulasa wa ruba, kan gitu kan. Maka kemudian Nabi Muhammad Padahal kan itu di dalam ajaran itu sebentar kan dulu, saya jelaskan dulu. Saya jelaskan dulu. Saya jelaskan dulu. Pertanyaannya benar atau tidak, itu aja, ya atau tidak. Iya. ya itu yang saya Ya, bilang. katakan Ya, saya lanjutkan. Kemudian Nabi Muhammad memanggil sahabatnya ketika salah satu sahabatnya itu beristri 10. Maka, hai fulan, sini, benar istrimu berapa? 10. Wahai Muhammad, tadi malam Allah sudah menurunkan ayat kepadaku untuk membatasi 4. Maka pilihlah beberapa di antara yang terbaik dari istri-istrimu, cukup 4 maksimal, kan gitu kan. Nah, kekhususan Nabi Muhammad itu tidak ada pada umatnya. Umatnya itu harus mentaati perintah Allah, tetapi ketika Nabi Muhammad itu merupakan suatu kekhususan, bukan hanya istri Nabi Muhammad. Makanya kemudian istri Nabi Muhammad itu disebut dengan Ummul Mukminin, ibunya para umat Islam. Mukminin, gitu kan ya. Jadi ada kekhususan kepada Nabi Muhammad SAW, termasuk kepada Sayyidati Aisyah yang kemudian mampu menghafal ribuan hadis. Kalau tidak ada Sayyidati Aisyah, berarti maka hadis itu akan Iya, betul. hilang. Itu. Oke. Ya. Itu aja, benar. Sudah itu ya, jangan benar, dibantah udah. ya. Ya, Itu sudah sudah ya. saya jawab. Maka jelas. Iya, Iya, iya. saya- Saya tunjukkan dulu, saya saya tunjukkan hanya dulu, tanya aja, benar atau tidak. Bentar dulu. Aku mau Logika bertanya forensik, ini saya sudah bawa- pergi saya orang bawa, itu. saya bawa data. Betul dulu. Bang Arif, ini akun saya nggak ini Bang Arif, nggak jadi moderator Bang Arif. Ini ya, saya bawain ya. Ini dibilang di data tadi ya. 1 Raja-Raja 11:3. Ya. Ia mempunyai 700 istri. Ya, dengar ya. 700 istri. Logika evaluasi, ini nenek moyang Tuhanmu punya 700, Betul. Ya, betul? betul. Gundiknya berapa tuh? Gundiknya 300 dari kaum bangsa dan 300 Tambah 700 berapa tuh? gundik. 300 gundik. tambah 700 berapa tuh? 1000. Iya, 1000 itu. Iya. Ya. Apakah Tuhan marah sama dia? Apakah Tuhan marah sama Salomo? Ini Logika tadi evaluasi? tuh yang ditanya itu benar atau tidak, itu aja tadi ya. Ya, jelas. Langsung diperibet. Jadi kalau benar, 700 kalau ini tidak, tidak. nenek moyang Tuhanmu ya. Nenek moyang Tuhanmu punya Ya. istri 700 dan punya gundik 300. Ya, benar itu benar. Udah. Silakan. Pertanyaan yang apa dijawab dengan tegas dong. Ini pertanyaan teman Ya, saya tadi itu silakan. benar. Tanya apa lagi? Benar Silakan. atau tidak? Ya benar. Udah jawab oleh tadi Ya, itu oleh aja kalau Arif kalau tadi. sudah kan benar kan ini kan memang Ya, katakan udah, turun ya. celana turun Ya. ayat kan gitu. Oke. Ya. Aku mau bertanya nih, Bro. Ah. Ini saya nggak mau apa pertanyaan itu kan bukan ini saya mau bertanya tentang ini ya karena aku ini seorang yang belajar. Ini bimbing aku ya karena aku ini bukan orang yang sangat pandai, bukan orang yang ini apa ya? Tanya yang aja bisa, apa gitu. yang Aku ini. mau belajar. Oke. Tanya Ini. aja. Jangan Oke. banyak pembukaan lah, tanya aja di sini. Oh ya, baik. Ini aku tanya di surah Maryam ya. Itu surah Maryam itu ini dari ayat ini 68 sampai 72. Aku bacakan yang terjemahannya atau memang nggak perlu aku bacakan, aku langsung dengan pertanyaan aja. Iya, ya. Langsung pertanyaan? Iya, maka demi Tuhanmu sungguh pasti akan kami Iya, terjemahnya. Oke. Maka demi Makanya Tuhanmu sungguh pasti saya akan perlu bacakan terjemahannya atau saya langsung bertanya? silakan. Oke, pertanyaan yang pertama, ini Tuhan betul di sini kita katakan betul Tuhan mengetahui ini orang yang masuk neraka. Pertanyaannya untuk ayat ini
ini apa yang harus dilakukan umat Islam agar tidak masuk ke dalam neraka? Karena ini kan ada yang diketahui yang akan masuk ke neraka. Ya, sebentar ya, sudah ya. Bang Sarul, selamat sore, assalamualaikum Bang Sarul. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi bisa dibarengi ditemani Bang Datuk dulu ya. Kang Sabar kalau memang ada. Sini Bang Sarul ya. Kang Sabar. Siap. Lanjut. Bentar. Kang Sabar kalau memang ingin belajar berapologi, ketika kesampaian punya nas atau data-data tentang apa subhat oten ini, ya silakan juga Anda bisa masuk Kang Sabar ya. Oke. Siap. Tapi belum lanjutkan ya. belum siap sekarang. Iya. Ini Iya, masih di mute saja sambil belajar ya. Kang Sabar ini juga salah satu teman saya ini. Ya, langsung lanjut Bang Sarul atau Bang Datuk ya. Iya, kita baca ya. lanjut Datuk, lanjut. Iya. Saya lanjutkan. Ya, udah. Ya kan ayatnya udah Oke, baik. Aku lanjutkan pertanyaan ya. Kan ada karena aku Ya ambil udah beberapa- diam. Ya, Anda kan bawakan ayat Maryam 68 sampai 72 tadi ya. Dan orang-orang saya baca ayat ini aja Bang Sarul ya, nanti Bang Sarul tambah ya. Dan orang kafir berkata, betulkah apabila aku telah mati, telah aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan hidup kembali? Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sungguhnya kami telah menciptakan dahulu, padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali. Maka demi Tuhanmu, sungguh pasti kami kumpulkan mereka bersama setan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke seling jahanam dengan berlutut. Kemudian pasti akan kami tarik dari satu golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Selanjutnya, kami sungguh lebih mengetahui orang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Dan tidak seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang yang bertakwa dan membiarkan orang yang zalim dalam neraka dalam keadaan berlutut. Dan terus apa yang Anda bertanyakan di sini? Oke. Yang pertama di nomor 70 ya, ayat 70 ya. Kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Nah, Tuhan di sini mengetahui siapa yang harus masuk ke neraka. Pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh umat Islam agar gak masuk ke dalam neraka? Lalu yang kedua, yang kata tidak ada seorang pun di sini. Apakah semua umat Islam ditetapkan untuk masuk neraka dulu? Baru Di mana dimasuk itu Bang? Oke, Mendatangi Bang. Mendatangi. Betul. Mendatangi. Ya, jadi kan mendatangi. Apa yang ini, mesti kami lakukan? Iya. Bentar, saya belum selesai. Saya belum selesai, Bro. Kan kata mendatangi ini kan contohnya saya mendatangi Jakarta, saya jelas masuk di dalam Jakarta, itu kan nggak mungkin saya tidak ada di dalam Jakarta gitu loh. Ketika saya mendatangi Tapi tidak sebuah kekal di kebakaran, dalam, tapi saya tidak lama di Jakarta, saya hanya jangan dulu. Ketika saya masuk dalam sebuah kebakaran, mendatangi sebuah kebakaran, apakah saya masuk ke dalam sebuah kebakaran? Enggak. Ketika saya mendatangi sebuah peristiwa kebakaran, apakah saya masuk ke dalam kebakaran tersebut? Logika sih? Saya mendatangi sebuah tempat kebakaran, apakah saya masuk ke dalamnya? Enggak. Ya udah, itu jawabannya. Jelas ya? Iya, makanya Oke, itu jawaban yang kedua. Tunggu dulu. Yang jawaban pertama, iya, udah. Itu jawaban yang kedua. Mendatangi bukan memasuki, mendatangi. Ya, itu jawaban yang saya bawakan narasi yang analogi yang sederhana. Nah, apa yang harus kami lakukan kalau kami tidak ingin masuk neraka? Dijawab di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10. Itu jawabannya. Di dalam Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10, di situ dikatakannya Al-Mu'minun. Al-Mu'minun itu ayat berapa itu? Surat berapa itu? Al-Mu'minun. Al-Mu'min, ya, ini nih, 23 ya. Sungguh beruntung orang-orang, saya bacakan ini aja, saya nggak perlu baca saud karena ini cuma terjemahan. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan perkataan yang tidak berguna. Ini yang mesti kami lakukan. Orang yang menunaikan zakat, orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka. Kemudian hamba saya mereka miliki, maka sungguhnya mereka tidak celah. Ya, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah dan janjinya. Setiap orang memelihara sholatnya, mereka itulah akan mewarisi surga Firdaus. Ini yang mesti kami lakukan. Jawabannya di Maryam 72, Datuk. Tadi kan Maryam 71 kan, jawabannya Maryam 72. Iya, enggak, jadi orang-orang bertakwa itu diselamatkan. Iya. Dah jelas. Gini, kita kan ini kalau ayat 72 kan jelas orang yang bertakwa. Nah, itu yang Islam.
apa Itu yang orang Islam yang pertanyaan diselamatkan di 70 itu. itu pertanyaan di ayat Orang yang 70. bertakwa itu orang Islam bukan Kristen. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini kan saya mau bertanya. Saya ini lagi belajar gitu kan. Iya. Nah, di ayat 70 kan yang aku pertanyakan di situ kan Tuhan mengetahui ini siapa yang masuk neraka, siapa yang tidak. Nah, makanya aku Iya. tanyakan apa yang dilakukan umat Islam agar tidak masuk ke dalam neraka. Itu Lalu jawabannya yang Al-Mu'min kedua. 1. Yang jawabannya Al-Mu'minun ayat 1. Oh, iya, Siapa iya. yang diselamatkan adalah orang-orang bertakwa. Mendatangi itu bukan memasuki, karena mendatangi sebuah kebakaran berarti tidak memasuki kebakaran tersebut. Betul atau salah? Betul. Betul, ya udah lanjut Bang Khairul. Nah, mendatangi neraka itu kalau yang diterjemahkan lain melewati. Wariduha itu bahasa Al-Qur'annya wariduha. Wariduha Iya, ada melewati di situ, ada mendatangi itu kan. kalau bahasa Inggrisnya itu kayak apa tuh ya? True. Silakan. True, melewati. Melewati. Seperti Betul. flyover kayak gitu. Nah, memang semuanya seluruh itu berlaku untuk semua manusia, bukan untuk orang Muslim. Kenapa harus Karena dilewati di itu, situ Bung? ya karena Kenapa di harus situ dilewati? hisab ketentuan bahwasanya Allah sudah menentukan bahwasanya seluruh manusia baik Kristen maupun Yahudi maupun Islam maupun Konghucu itu melewati. Ya, Nanti tujuannya, di tujuan ayat dilewati apa? 72-nya Logikal kamu kan bertanya. iya Bang bertanya Sarul dengar mencoba dong. memberikan ilmunya sama kamu. Ya, ya. Dia tidak dibayar sama kamu. Ya, Dengar baik. Dia dong juga orang bukan pembantu dan budak siapa-siapa. Ya, Dengarkan baik-baik. oke. Kalau kamu sudah tidak paham dengan apa yang disampaikan, baru interupsi. Ini langsung Ya, potong-potong. dengarkan Lanjut, silakan, orang silakan, menyampaikan ilmu. Silakan. Silakan, saya lagi belajar. Silakan Bang Sarul. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Sarul. Ya. Waalaikumsalam Bunda Rifa. Jadi di ayat 72-nya itu diselamatkan seluruh apa itu berlaku untuk seluruh manusia itu 71-nya itu. Oten juga masuk itu. Nanti di ayat 72-nya itu orang-orang yang bertakwa yang diselamatkan oleh Allah. Apa arti takwa? Takwa itu artinya takut. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum. Itu ayat satunya. Kemudian wala tamutunna ya ayuhan nas ittaqullahu haqqa tuqatih. Bertakwalah engkau setakwa-takwanya. Wala tamutunna, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Itu jawabannya. Jadi ayat 72-nya itu berkaitan dengan umat Islam. Jadi umat Islam diselamatkan oleh Allah. Faham? Namun umat Islam dilihat lagi ada tingkatan, ada orang yang bertakwa, ada yang orang beriman, ada orang yang sekedar Islam gitu. Itu ada pertimbangan lagi. Kamu gak paham itu. Apa lagi? Bentar, ini oke. Ini itu kan ini jawabanmu kan ini yang aku mau koreksi di sini. Aku mau Kok Anda yang mengoreksi? bukan mau koreksi mungkin. Kok Anda yang mau koreksi jawaban? Sorry, salah Kok Anda yang mau koreksi jawaban kami? Iya, salah katanya. Salah kata katanya. Iya. Yang aku ingin tahu. Kalau di sini. Anda mau mengoreksi Sabar, Bang atau Dato. membantah, Bang Dato, Anda sabar. diskusi saja. Jangan- aku jangan- mau belajar. kalau Anda bertanya di bidang pemahaman, Saya di sini bukan Iya. diskusi tanya jawab bukan. Kalau tetapi Anda saya ingin belajar, sudah diberikan Nanti jawaban. habis ini baru digas sama Uni deh nih. Nggak ada bertanya. Iya, kesamaan. kan ada Kalau jawabannya Anda itu membantah, yang perlu aku cari tahu gitu loh. Boleh nggak? Iya, ini kan udah terangkan secara Al-Quran bahwa inilah ayat-ayat bunyi ayatnya. Ya, Iya. ini bunyi ayatnya, ini pengertiannya. Nah, kalau Anda membantah, apa kaidah ilmu Anda membantah? Saya nggak bantah di sini, tapi kan saya Ya belajar. udah, Saya kan sudah ya bilang, udah. Yang Lanjut ke pertanyaan mendatangi selanjutnya. yang mendatangi. Yaudah, ini. udah, Bang Dato, sabar. Yaudah, sekarang sabar. kamu pertanyaan Bentar. selanjutnya, Ya, silakan. oke. Baik, terima kasih. Nah gitu dong ini Rifa. Tumben ini Rifa ini baik dengan saya. Oke, gini. Ini apakah ada aku Ayo. bertanya langsung dengan Ustaz. Mendatangi lagi. Seumpamanya gini. Aja Dato. Sabar Bang Dato, sabar Bang Dato. Sabar Bang Dato. Ya lanjut. Lanjut kamu ngomong Oke. dulu, Secara kita coba teologi, dengarkan. aku kan sedikit apa nih nonton di YouTube nih. Aku kan sedikit mendatangi itu bukan hanya seperti kita lewat seperti jalan raya, bukan seperti itu gambarannya, tetapi yang aku belajar bahwa mendatangi itu dimasukkan ke dalam situ. Mendatangi memasukkan. Ya sabar Bang Dato, sabar lah Bang Dato. Nanti kita jawab kok. Biarkan kita dengarkan dulu konsepsi dia tentang ini nggak apa-apa. Itu kan otak dia yang betul. berfungsi memahami itu. Supaya- Nanti baru supaya kita aku coba diarahkan gitu luruskan. loh. Ya. supaya aku Cepat. diarahkan gitu.